Kita tunggu. Jadi peluang itu terbuka sebenarnya. Makanya STY itu begitu optimis ya, bahwa ingin melangkah di posisi ketiga. Cukup sampai di peringkat ketiga aja. Apa maksudnya di fase ketiga ini, itu peluang ada. Disinilah kita harus berjibaku. Tapi untuk bisa ke sana kan itu harus punya materi yang bagus. Ya, makanya dia itu begitu ngotot untuk ambil pemain-pemain yang dinaturalisasi. Pemain-pemain keturunan kita yang bagus dengan grade A untuk ada di tim nasional kita. Karena tanpa itu dia merasakan sulit. Makanya dia bangun, orang bisa bilang, coba striker dong. Coba penyerang, ini pemain lini serang, jangan back-back. Justru STY punya pandangan berbeda. Dia bangun fondasi dari belakang dengan banyak back itu karena dia melihat kelemahan kita tuh ada di belakang banyak. Itu bisa kalah dalam bola-bola set piece ketika lawan-lawan dengan tinggi badan, lawan Irak misalnya. Irak kan tinggi-tinggi semua, bagus-bagus. Dalam sebuah set piece, corner kick dan apapun kan itu bola-bola udara itu penting. Nah kita kan punya pemain-pemain yang tinggi-tinggi kan bagus-bagus kalau sudah ada di sana. Misalnya ada Jordi Amat, ada Elkan Bagot di sana. Ya, kan bagus-bagus. Apalagi kalau Jai masuk di Piala Asia nantinya kan oke. Dan bagi Iran juga, Indonesia adalah lawan yang ideal. Karena ini bukan Indonesia yang dulu. Ini Indonesia yang baru, teman-teman. Ini adalah generasi baru dari tim nasional Indonesia. Betul dong. Banyak pemain-pemain muda, banyak pemain-pemain keturunan. Ada beberapa pemain dari timnas Indonesia yang juga sudah bermain di luar negeri. Nah inilah sekarang kita tahu ya adalah perbedaan dari tim nasional Indonesia. Ini adalah generasi emas tim nasional Indonesia yang kita tahu dibangun oleh Coach Sintayong. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah, teman-teman. Dia membutuhkan lebih dari 2 tahun untuk bisa mematangkan para pemain. Dan sekarang atau nanti ya tentunya tahun depan mereka akan bertanding di Piala Asia. Setelah absen cukup lama, terakhir kali kan timnas Indonesia itu bermain di Piala Asia ketika Indonesia menjadi salah satu tuan rumah pada tahun 2007. Dan pada tahun 2007 tersebut, timnas Iran itu lolos sampai ke babak perempat final sebelum mereka kalah lawan tim nasional Korea, kalau nggak salah melalui adu penalti itu di perempat final, saya lupa ya. Itu mainnya di Malaysia tuh. Tapi kalau ikut permainan semasa ya, timnas Indonesia ini, memang ada perubahan besar. Mereka punya mental, mereka punya emosi, kadang-kadang ego mereka itu telah menurun, berkurang, tidak lagi terlalu jumawa. Mereka fokus dalam permainan dan mereka menjaga mental mereka itu sebenarnya. Jadi saya melihat perkembangan timnas Indonesia beberapa perlawanan yang terakhir ini, sebelum menentang Brunei pun, mereka telah membina sistem tactical mental itu. Jadi tactical nih guys, bukan saja di lapangannya, bukan saja dari segi tactical permainan, passing pendek, press daripada bawah, kemudian build up permainan daripada bawah juga, press lawan, kemudian buka pula ke tepi, kiri atau ke kanan. Kalau di tengah ini full pemain pertahanan lawan mungkin akan dari sebelah kiri dan kanan. Tapi perubahan taktikal itu daripada mental juga sebenarnya. Kalau mental dapat dikawal dengan bagus, walaupun diprovokasi lawan macam manapun, itu yang paling penting. Sebab bila mental ini sudah tidak dapat dikawal, emosi itu terpancing, maka akan rusak permainan. Ini salah satu juga ini yang perlu ditekankan oleh semua pemain nanti. Tapi insya Allah Sintayong bisa untuk membentuk mental pemainnya. Itu memang kepakaran Sintayong juga nih. Jadi memang baguslah kalau Indonesia buat begitu demi untuk membela timnas Indonesia. Sungguh pun mereka di luar negara ya, ataupun darah berketurunan Indonesia bermain di luar negara, tetapi mereka ini juga adalah asli mempunyai darah ya, asal dari Indonesia. Jadi satu teknik dan juga satu cara untuk memantapkan lagi pasukan timnas Indonesia, apa yang dilakukan oleh Sintayong itu memang cukup berbaloi untuk timnas Indonesia. Itu yang saya nampak. Pemain Inggris dan Eropa, Elkan Bagot serta Sandy Walsh, terang-terangan puji kualitas kepemimpinan Sintayong saat tangani timnas Indonesia. Kedua pemain abroad itu mengapresiasi juru taktik asal Korea Selatan tersebut baik dalam hal menerapkan strategi maupun kedisiplinan di skuad Garuda. STY
Sapaan akrab Shin Tae-yong ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia sejak tanggal 1 Januari tahun 2020. Ahli strategi 53 tahun itu dikontrak oleh PSSI menjadi nahkoda skuad Garuda selama 4 tahun, atau hingga tanggal 31 Desember tahun 2023. Namun, PSSI berencana memperpanjang kontrak Shin Tae-yong minimal hingga Juni tahun 2024. Keputusan itu diambil karena Shin Tae-yong masih dibutuhkan untuk memimpin timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023 pada Oktober tahun 2023 hingga Juni tahun 2024. Terlebih, Shin Tae-yong memberi dampak positif terhadap perkembangan timnas Indonesia. Buktinya, STY sukses meloloskan 3 timnas Indonesia ke kancah Asia, yakni Timnas Indonesia Senior ke Piala Asia 2023, Timnas Indonesia U20 ke Piala Asia U20 2023, dan Timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2024. Meski belum pernah mempersembahkan trofi juara untuk Timnas Indonesia level manapun, kualitas kepemimpinan Shin Tae-yong telah diakui oleh sejumlah pihak. Salah satunya bek kanan Timnas Indonesia, Sandy Walsh, yang kini berkarir di Eropa bersama KV Mechelen di Liga Belgia. Sandy Walsh memuji kecerdasan Shin Tae-yong dalam menempatkan anak asuhnya, termasuk dirinya, dalam laga Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, Shin Tae-yong cerdik mengubah posisi aslinya dari bek kanan menjadi gelandang bertahan. Coach Shin Tae-yong menyatakan saat akan memainkan saya, bahwa posisi akan diubah. Demikian pula saat penerapannya berhasil, beliau memberikan apresiasi, kata Sandy Walsh saat dalam podcast di kanal YouTube Sport 77 Official, dikutip Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023. Hal serupa diungkapkan oleh bek timnas Indonesia keturunan Inggris, Elkan Bagot. Pemain jangkung 20 tahun itu juga memuji Shin Tae-yong yang menerapkan kedisiplinan ketat terhadap anak asuhnya bak para pelatih di Eropa. Coach Shin Tae-yong sangat membantu dalam soal disiplin. Sementara di Eropa disiplin sangat tinggi. Kalau soal teknik, pengajaran bisa didapatkan di Indonesia. Akan tetapi kalau mau bermain di Eropa mesti serius, cerdas, dan disiplin, cetus Elkan Bagot sebelum laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan di Stadion Manahan, Solo, pada FIFA Matchday September tahun 2023. Terlepas dari hal itu, Timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Timnas Vietnam, Irak, dan Filipina pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan melawan Irak pada matchday pertama grup F di Basra International Stadium, Basra, Irak, Kamis tanggal 16 November tahun 2023 malam WIB. Timnas Indonesia kemudian bertandang ke markas Timnas Filipina pada matchday kedua di Rizal Memorial Stadium, Manila, Selasa tanggal 21 November tahun 2023 malam WIB. Selain itu, Timnas Indonesia juga akan mentas di Piala Asia 2023 di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024, tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam.